Selamat malam, jemaat yang kasih Tuhan. Bagaimana di tahun baru ini? Ada sukacita? Puji Tuhan, ini adalah kebaktian doa pertama di tahun 2025. Bahkan bukan hanya kebaktian doa pertama, ini adalah kebaktian pertama. Karena kebetulan tanggal 1 jatuh pada hari Rabu, ya, jadi Rabu malam. Dan tanggal 1 ini kita 2 kali kebaktian. Jam 12 malam kemarin kan udah kebaktian juga. Jadi kita kebaktian tutup tahun sampai jam 12. Dan masih pada hari yang sama kita kebaktian lagi. Sungguh indah, di awal tahun kita memulai tahun kita dengan firman Tuhan, dengan bersekutu. Ini hal yang sangat bagus sekali. Nah, karena ini adalah suatu momen yang cukup spesial, saya tidak akan mengajak kita membuka kitab Ayub, karena biasanya kita belajar Ayub, tapi jangan khawatir, kitab Ayub akan kita lanjutkan nanti di kali berikutnya. Tapi untuk kali ini saya mengajak kita untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan tahun baru ini. Mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-65. Ya, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-65. Oke, dan kita akan lihat ada 14 ayat di sini, Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan jemaat memperhatikan. Oke. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah selayaknya puji-pujian, ya Allah di Sion. Kepadamulah orang membayar nazar, hai engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu, ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkaulah yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Maka orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi kagum akan tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja kau buat bersorak-sorai. Engkau memperhatikan tanah itu dan menjadikannya subur dan memperkayanya dengan hasil yang melimpah. Sungai Allah penuh dengan air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau mempersiapkan tanah itu. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau menggemburkan gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan hujan lebat engkau menyuburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu menggemukkan tanah. Tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa yang adalah pencipta, Allah yang maha kuasa, yang telah menjadikan kami, menjadikan dunia, memberikan kami waktu ini, tahun ini, hari ini Tuhan, malam ini, agar kami datang menyembah Engkau dengan hati kami, datang bersekutu, datang belajar firman-Mu, dan kiranya renungan firman pada malam hari ini menjadi sesuatu yang menguatkan kami dan menuntun kami untuk hari ini, bahkan untuk tahun ini. Kami berdoa Tuhan, kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Jadi kita melihat di sini
Mazmur pasal 65 adalah mazmur ucapan syukur. Dan awal tahun adalah waktu yang sangat baik untuk mengucap syukur. Namun, saya ingin berfokus kepada satu ayat secara utama. Dan kalau Anda tadi ikut saya membaca, mungkin Anda sudah bisa tebak ayat mana yang akan menjadi fokus kita, yaitu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 berkata, Engkau, ya Tuhan, Engkau memahkotai tahun. Dengan kebaikanmu, jejakmu menggemukkan tanah. Saya ingin kita berfokus pada frase ini atau klausa ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Saudara kasih Tuhan, tahun mana yang dia maksud? Tahun mana yang dia maksud? Ya mungkin semua tahun. Namun karena kita sekarang ingin menerapkannya kepada diri kita, mari kita melihat dan kita mengaminkan bahwa Tuhan memahkotai tahun ini. Tahun 2025. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Ya, ini akan menjadi renungan kita dan judul khotbah saya. Bagaimana Tuhan memahkotai tahun 2025 ini dengan kebaikannya. Saudara kasih Tuhan, saya ingin kita berfokus kepada kata mahkota. Kita percaya bahwa tiap-tiap kata yang dituliskan dalam Alkitab itu diinspirasikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih ya untuk menggunakan kata-kata tertentu. Kenapa Tuhan memakai kata memahkotai tahun? Ya, pasti ada tujuannya di sini dan ada beberapa hal yang saya renungkan dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa maksudnya Tuhan memahkotai? Kenapa Tuhan memakai istilah mahkota? Begitu. Dan ada 3 poin yang saya ingin bagikan bagi kita pada malam ini. Bagaimana Tuhan memahkotai tahun. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Dan yang pertama saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan pakai istilah mahkota? Tentu kita semua tahu mahkota itu apa ya? Mahkota itu sesuatu yang seperti topi tapi bukan topi. Suatu hiasan di kepala yang ditaruh biasanya dipakai oleh raja biasanya. Itu mahkota. Ya. Jadi hal yang pertama ingin saja ajak kita renungkan, kenapa Tuhan bilang dia memahkotai tahun? Karena mahkota itu adalah sesuatu yang menghiasi kepala. Mahkota itu menghiasi kepala, saudara kasih Tuhan. Dan apa maknanya? Ketika seseorang memakai mahkota, itu ada maknanya. Itu menandakan nilai seseorang, posisi seorang, keagungan, kemuliaan dia. Sembarang orang tidak memakai mahkota. Minimal tidak mahkota yang beneran, ya mungkin mahkota yang pura-pura ada, ya tentu, atau main drama, atau lain sebagainya. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SD pernah drama Natal jadi orang majus pakai mahkota-mahkotaan, itu bisa-bisa saja. Ya, tetapi orang biasa tidak memakai mahkota yang benar-benar yang bernilai. Mahkota seperti itu biasanya sangat mahal dijaga. Ya, di Inggris, kerajaan Inggris, mereka ada suatu menara khusus untuk menjaga perhiasan-perhiasan kerajaan. Di situ ada mahkota dan lain sebagainya. Tidak semua orang boleh memakainya. Dan mahkota ini mengindikasikan, ya, sekali lagi tadi kita bilang keagungan dan nilai seseorang. Bahwa hanya orang yang dengan posisi yang cukup agung, cukup mulia yang boleh memakai mahkota. Ini mahkota menghiasi kepala. Dan apa maksudnya bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya? Kebaikan Tuhan itu apa sih? Kebaikan Tuhan itu ya perpanjangan dari Tuhan sendiri. Ya. Kalau Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya, ya berarti artinya apa saudara Tuhan? Nah ini yang poin yang ingin pertama saya ajak kita renungkan, bahwa tahun ini adalah tahun yang indah, yang mulia, yang agung, yang baik adalah karena Tuhan. Kita sudah memulai tahun ini, tahun 2025. Ya. Dan mungkin ada yang berkata, oh saya sangat berharap kepada tahun ini. Kenapa Anda berharap kepada tahun ini? Apa yang kenapa orang senang dengan suatu tahun baru? Biasanya kalau tahun baru orang bikin pesta, orang senang. Senang nih ada tahun baru, makanya orang
macam-macam, ada yang jalan-jalan, pokoknya senang-senang lah, rata-rata orang senang-senang tahun baru. Ada yang makan-makan, ada yang bakar-bakar. Saya dengar ada yang bakar sampai jam 5 pagi tadi. Gitu. Macam-macam. Kenapa orang senang dengan tahun baru? Oh, ada suatu pengharapan. Sepertinya ada sesuatu yang, wah ada tahun baru, ada lembaran baru. Tapi dari mana kamu yakin bahwa ini akan menjadi tahun yang baik? Kenapa kamu berharap banyak kepada tahun ini? Kenapa kamu punya suatu sukacita terhadap tahun yang baru ini? Kenapa? Nah, kalau orang dunia, dia tidak memiliki suatu alasan yang pasti sebenarnya, itu hanya harapan kosong saja. Ya, mereka bisa berharap ini tahun yang baik, bisa jadi menjadi tahun yang tidak baik. Masih belum terlalu jauh dari ingatan kita tahun 2020, itu saya ingat benar. Tahun 2020 ingat terjadi apa? Pandemi. Dan saya ingat 1 Januari 2020 ya seperti kita hari ini. 1 Januari 2025, jadi sudah 5 tahun yang lalu. Semua orang berpikir, oh ini ada tahun yang baru lagi, kita bikin rencana. Saya masih ingat Pak Suhento dan kita semua, kita bikin rencana pelayanan tahunan, ini itu segala macam. Tidak sedikit pun terpikir 1 Januari 2020 waktu itu akan menjadi tahun pandemi gitu. Tidak seorang pun tahu. Jadi apa yang akan terjadi tahun 2025? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Akankah terjadi perang besar? Akankah terjadi kelaparan? Akankah terjadi pandemi? Akankah terjadi apa? Who knows? Siapa yang tahu? Jadi kenapa ada suatu optimisme pada suatu tahun baru? Ya. Sekali lagi, kalau orang dunia, dia tidak memiliki dasar. Itu hanya memang pengharapan kosong saja. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengenal Tuhan, maka kita bilang bahwa benar, tahun ini adalah tahun yang saya punya pengharapan di dalamnya. Tahun ini akan menjadi tahun yang indah, bukan karena faktor eksternal saja, bukan karena saya hanya berharap ini akan terjadi, itu akan terjadi, tetapi karena Tuhan dan karena kebaikannya. Tahun ini menjadi tahun yang layak, yang indah, yang saya akan berjalan karena saya bukan berjalan sendiri. Saya tidak menjalani tahun ini sendirian, saya akan menjalaninya dengan Tuhan. Saya jadi teringat dengan Henokh. Henokh dikatakan apa? Hidup bergaul dengan Allah. Tapi saya sedang menerjemahkan Alkitab ya, PB, PL, saya juga sudah mulai sedikit-sedikit terjemahkan PL. Kata hidup bergaul di situ secara literal adalah berjalan. Henokh berjalan dengan Tuhan. Dia menjalani hidup dengan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai berjalan, kadang-kadang kita berpikir secara spasial. Perjalanan dari titik A ke titik B. Tapi berjalan sering dipakai dalam Alkitab dalam pengertian temporal. Dari waktu A ke waktu B. Berjalan bersama dengan Tuhan. Menjalani hidup bersama dengan Tuhan, menjalani tahun bersama dengan Tuhan. Kita bilang bahwa tahun ini adalah tahun yang akan indah bagi saya, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia ini. Karena saya akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sehingga sekalipun pandemi datang, sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada badai, engkau memahkotai tahun ini. Engkau membuat, Tuhanlah yang membuat tahun ini berharga. Karena tahun itu adalah ciptaan Tuhan. Itu sudah saya singgung kemarin. Tahun adalah ciptaan Tuhan juga. Kalau secara fisika, ada suatu istilah space-time continuum. Atau kontinuum ruang dan waktu. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini bukan hanya ruang yang 3 dimensi, tapi juga Tuhan menciptakan waktu yang ada di dalamnya. Sehingga ini adalah dunia milik Tuhan. Dan karena Tuhan menciptakannya, maka dunia ini worthy, dunia ini layak untuk kita syukuri.
Kadang-kadang kalau kita manusia berimajinasi, makanya dulu saya orang yang sangat suka membaca fiksi, sangat suka membaca fiksi, karena dalam fiksi kadang-kadang ada pertualangan, ada action segala macam. Tapi saya mendapatkan bahwa banyak fiksi diciptakan oleh orang yang tidak menaruh Tuhan dalam fiksinya. Mereka membayangkan suatu dunia yang tidak ada Tuhan. Dan mereka membayangkan suatu sistem yang tidak ada Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang saya membaca cerita-cerita seperti itu. Kadang-kadang ada seru-serunya ini dan itu, tapi kemudian kita berpikir tidak ada Tuhan di situ. Dan itu menjadi suatu cerita yang akhirnya kosong. Fiksi yang akhirnya kosong. Dan saya lebih baik berada di dunia yang diciptakan Tuhan, yang ada Tuhan di dalamnya. Yaitu realita ini. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat Mazmur 65 secara keseluruhan, ayat 2 dan ayat 3 itu bicara mengenai kehebatan pribadi Tuhan. Kehebatan pribadi Tuhan inilah yang memberikan nilai kepada dunia. Bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Hai engkau yang mendengarkan doa, dan lain sebagainya di sini. Oleh karena itu, coba saya ajak kita buka Kejadian pasal 33. Memang sepertinya tidak ada hubungan dan konteksnya memang sedikit berbeda, namun pemikirannya sama sebenarnya. Kejadian pasal 33, coba kita lihat di sini. Sorry, bukan Kejadian, Keluaran maksud saya. Keluaran pasal 33. Dan ini adalah setelah orang Israel berdosa dengan membuat lembu emas, dan Tuhan sempat mengancam, kamu ini orang Israel, orang yang tegar tengkuk. Ya, aku tidak akan menyertai kamu langsung, aku akan kirim seorang malaikat saja menyertai kamu. Tetapi apa kata Musa di ayat yang ke-15? Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Musa tahu bahwa perjalanan dari Mesir ke Kanaan dan lain sebagainya hanya memiliki nilai kalau Tuhan menyertai. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan hanya bilang, ya udah aku nggak mau ikut kalian, aku kirim malaikatku saja. Tidak, Musa tidak puas dengan itu. Musa tidak mau. Dan Musa berkata, kalau bukan engkau sendiri yang beserta dengan kami, jangan bawa kami dari sini. Nah, mungkin ini adalah hari pertama dari tahun ini. Adakah kita memiliki cinta akan Tuhan yang demikian? Kita melihat bahwa Tuhan, hari-hari yang aku lalui, tahun yang akan di depan mataku ini, mahkotanya adalah engkau, mahkotanya adalah kebaikanmu. Tanpa engkau, kalau engkau tidak menyertai, tidak ada artinya. Oleh karena itu, sertai aku. Jangan biarkan aku lewatkan satu hari pun, kalau engkau tidak menyertai aku. Dan ini memimpin kita kepada poin yang selanjutnya. Kita balik lagi ke dalam Mazmur pasal 65, saudara. Yang pertama, poin tadi adalah mahkota. Kenapa Tuhan bilang mahkota? Karena mahkota menghiasi kepala. Yang kedua, kenapa Tuhan pakai istilah mahkota? Karena mahkota memuncaki kepala. Jadi tadi mahkota menghiasi kepala. Yang kedua, mahkota memuncaki kepala. Artinya, mahkota adalah sesuatu yang pasti ditaruh di tempat tertinggi di dalam di pribadi seseorang. Mahkota bukan dipakai di tangan, bukan dipakai di kaki apalagi, ya kan? Bukan dipakai di pundak, itu bukan. Mahkota itu pasti ditaruh di kepala. Jadi dia memuncaki kepala. Ketika seseorang melihat seorang raja, dilihat dari atas sampai bawah, yang atas terlihat duluan adalah mahkotanya. Dan ketika Tuhan berkata bahwa aku memahkotai tahun ini dengan kebaikanku, yang kebaikan Tuhan adalah
perpanjangan dari Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan ingin bahwa yang paling prominent, yang nomor satu, yang paling puncak ya, di dalam tahun ini bagi kita adalah Tuhan. Apakah benar itu bagi kita? Bahwa yang menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Ya. Tuhan itu bagai di atas kepala kita. Dialah nomor satu, dialah yang paling puncak. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur kita memulai tahun ini 1 Januari, ya kebetulan ini hari Rabu. Jadi kita hari pertama sudah langsung kebaktian doa. Bagus sekali. Jadi kita sudah memulai tahun ini dengan hal rohani. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Adakah kita menjadikan Tuhan prioritas tahun ini? Tuhan ingin itu karena dia bilang, Tuhan berkata, aku memahkotai tahun ini dengan kebaikanku. Artinya hal yang paling penting mestinya dalam tahun ini adalah kebaikan Tuhan, adalah Tuhan. Gitu. Saya ajak kita buka di dalam Yakobus pasal 4. Ini ayat yang sering dibaca juga di awal tahun. Ini menjadi nasihat yang sangat baik. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi ayat ini, perikop ini menasihatkan, adakah Tuhan masuk di dalam perencanaanmu? Jangankan menjadi prioritas, dipertimbangkan atau tidak bahkan. Saya pernah membaca suatu prinsip yang sangat baik. Apa prinsip yang sangat baik? Dan ini boleh dijadikan prinsip hidup. Ya. Kalau Anda ingin sukses dalam hidup ini, ya, berikan kepada Tuhan jam pertama pada harimu. Berikan kepada Tuhan hari pertama dalam minggumu. Berikan kepada Tuhan bagian pertama dari hartamu. Pertimbangan pertama dalam keputusanmu. Dan tempat pertama dalam hidupmu. Berikan kepada Tuhan. Karena Dia adalah mahkota. Dia adalah puncaknya. Berikan kepada Tuhan jam pertama dalam hidupmu. Ketika Anda bangun tidur, apa yang Anda lakukan? Anda buka mata, apa yang Anda lakukan? Adakah Anda langsung mengucap syukur kepada Tuhan? Berdoa, bicara dengan Tuhan? Anda bisa buka Alkitab. Memang benar, baca Alkitab boleh kapan saja dalam satu hari. Ada orang yang baca Alkitab siang hari, boleh. Daripada nggak baca, lebih baik siang hari. Ada orang baca Alkitab malam hari, boleh juga, nggak masalah. Daripada nggak baca sama sekali. Tapi kenapa banyak orang mendapatkan baca Alkitab pagi hari? Itu paling sukses. Kenapa? Karena pagi hari ketika Anda baru bangun tidur, itu adalah waktu yang paling tidak terganggu. Karena Anda belum ketemu dengan orang lain. Rencana-rencana dalam satu hari belum dilaksanakan. Dan Anda memiliki waktu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Berikan menit-menit awal, jam pertama, waktu pertama dalam harimu kepada Tuhan.
Kemudian apa lagi? Berikan hari pertama dalam minggumu kepada Tuhan. Apa hari pertama? Hari pertama sebenarnya hari Minggu. Banyak orang hari ini masih bingung karena dia pikir hari pertama itu Senin. Senin bukan hari pertama, saudara. Hari pertama adalah Minggu sebenarnya. Bahkan dalam bahasa Indonesia, Senin itu dari mana arti kata Senin? Sebenarnya di Indonesia itu lebih bagus daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, nama-nama hari itu diambil dari perpaduan mitologi Norse dan mitologi Roma. Sehingga ada Monday itu hari bulan dari moon. Ada Sunday itu hari matahari. Ada Wednesday itu Odin, ya. Ada Thursday itu Thor. Segala macam itu perpaduan mitologi, jadi nama-nama hari. Tapi bahasa Indonesia itu sama dengan Ibrani sebenarnya. Senin itu dari Ibrani Senaim, artinya kedua. Senin itu hari kedua. Selasa itu dari kata Sheloshah, itu artinya 3 dalam bahasa Ibrani. Selasa itu hari ketiga. Ya. Jadi pertama apa? Minggu itu sebenarnya Ahad sebenarnya. Panggilan lamanya Ahad. Ya. Kata minggu itu didapatkan dari bahasa Portugis domingo, yang artinya minggu. Ya. Tapi dalam bahasa lama itu Ahad, hari Ahad. Ahad itu artinya 1. Ehad kalau bahasa Ibrani. Ya. Jadi minggu adalah hari pertama. Berikan hari pertamamu kepada Tuhan. Kita ada memakai waktu untuk datang berjemaat. Kita prioritaskan itu. Berikan bagian pertama dari hartamu kepada Tuhan. Dalam Amsal, kita nggak usah buka Amsal pasal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka dia akan memenuhi lumbung-lumbungmu, Tuhan bilang. Ya. Jangan lakukan itu karena Anda ingin dapatkan duit dari Tuhan. Lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan. Lakukan itu karena engkau mau mengasihi Tuhan. Berikan bagian pertama dari hartamu. Belajar memberikan persepuluhan. Saya yakin bahwa banyak orang tidak mau melakukan itu. Dan dia kehilangan berkat-berkat Tuhan. Ada orang bilang saya terlalu miskin untuk kasih perpuluhan. Ada orang bilang saya terlalu kaya untuk kasih perpuluhan. Oh, ada juga. Terlalu kaya karena kalau kasih perpuluhan jadi gede banget jumlahnya. Masa kasih perpuluhan sebanyak itu? Enak dong pendetanya. Enak dong gerejanya. Jadi ada yang bilang saya terlalu miskin kasih perpuluhan, ada yang bilang saya terlalu kaya kasih perpuluhan. Jadi maunya yang tengah-tengah aja tuh yang kasih perpuluhan. Di mana? Di mana Tuhan kalau begitu? Bagaimana kalau misalnya Anda menantang diri Anda sendiri? Anda berkata, Tuhan, uang yang saya dapat, saya akan prioritaskan Engkau. Saya akan prioritaskan Engkau. Dan saya melakukan ini karena saya mengasihi Engkau. Saya mengasihi Engkau, maka saya akan sisihkan. Dan saya yakin, saya percaya akan penyertaan-Mu dan Engkau akan mencukupi saya. Bagaimana kalau Anda melangkah dengan iman seperti itu? Berikan bagian pertama dari hartamu. Berikan pertimbangan pertama dalam keputusanmu kepada Tuhan. Ketika Anda harus mengambil keputusan yang penting dalam tahun ini, siapa mahkotanya? Apakah Tuhan? Artinya siapa yang menjadi pertimbangan pertama? Maka Anda berkata, ya, apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan sukai? Bagaimana kata firman Tuhan mengenai keputusan ini? Berikan pertimbangan pertama dalam keputusanmu kepada Tuhan. Dan berikan tempat pertama dalam hidupmu kepada Tuhan. Jadikan Tuhan
pribadi yang paling engkau kasihi, paling engkau junjung, maka engkau akan sukses. Karena apa? Karena Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Ini memimpin kita kepada poin yang ketiga, saudara. Masih mengenai mahkota ya. Kenapa Tuhan pakai istilah mahkota? Mahkota itu menghiasi kepala, mahkota itu memuncaki kepala. Dan yang ketiga, mahkota itu melingkari kepala. Melingkari kepala. Kita balik lagi ke dalam Mazmur pasalnya yang ke-65 di sini. Mahkota melingkari kepala. Maksudnya apa, saudara yang sebentar? Jadi mahkota itu bentuknya lingkaran. Lingkaran. Nah, mahkota nggak ada yang bentuk segi empat. Kenapa? Kalau mahkota dibikin segi empat, melorot dia kan masuk ke mukanya. Itu jadi dus. Jadi bukan mahkota lagi, jadi topeng. Gitu ya. Mahkota itu melingkar. Ya. Melingkari kepala. Dan lingkaran itu adalah suatu bentuk yang melingkar terus, tidak ada ujungnya. Sehingga kita bilang bahwa memang Tuhan adalah yang nomor satu, Tuhan menyertai di awal tahun, tapi dia menyertai terus menerus, bagaikan suatu mahkota yang melingkari. Melingkari, dia akan terus menyertai sepanjang tahun ini. Dan kita bisa berharap kepada Tuhan tanpa putus-putusnya. Bukankah di dalam ratapan, kitab yang penuh dengan ratapan, ada suatu perkataan yang indah bahwa apa katanya? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Dan kebaikannya, kebaikan Tuhan akan kita rasakan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Akan kita rasakan hari demi hari, tidak ada putusnya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Bukankah itu yang kita inginkan? Dan kalau sudah sampai akhir tahun, kita kemarin baru 2024. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan tahun 2024, bukankah sekarang berlanjut lagi tahun 2025? Sehingga itu menjadi suatu lingkaran yang terus menerus. Ya, kita tidak pernah mau lepas dari lingkaran itu. Kita tidak mau hilang dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Daud menulis bahwa satu hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa di dalam Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, yang kemarin dihafal apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Karena kita tidak mau lingkaran penyertaan Tuhan ini untuk berhenti dalam hidup kita. Dan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Apa saja kebaikan Tuhan? Coba kita lihat dalam Mazmur 65 di sini. Saya bagi menjadi dua besar. Kebaikan Tuhan itu satu fisik dan dua rohani. Fisik dari ayat 10 sampai ayat 14. Anda lihat di situ bagaimana Tuhan ya. Bahkan dikatakan di ayat 12 itu, jejakmu menggemukkan tanah. Jejakmu menggemukkan tanah. Dan bagaimana Tuhan memberkati tanah itu. Tanah ini penting bagi orang Israel. Mereka adalah bangsa yang agrikultur waktu itu. Ya, penting bagi mereka tanah, penting hasil tanah, dan Tuhan berkata, aku akan berkati. Ini adalah berkat-berkat fisik dari Tuhan. Ya, Tuhan akan berkati di sini. Ini adalah kebaikan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang menunggu. Namun yang jauh lebih penting lagi adalah berkat rohani. Nah, berkat rohani itu ada di ayat 4 dan ayat 5 sebenarnya. Ini berkaitan dengan pertama, keselamatan. Dosa kita diselesaikan. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau belum, Anda tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi lebih dari sekedar pengampunan, ada persekutuan dengan Dia. Ayat 5, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Oh, betapa indah kalau kita senantiasa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Merasakan berjalan bersama dengan Dia. Seperti Nuh, seperti Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Bukankah itu indah? Itu bisa menjadi milik kita. Karena Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah pemilik tahun ini, Engkau pencipta tahun ini, dan Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu bagi kami yang mengenal Engkau, bagi kami yang akan hidup bersama dengan Engkau, menjalani tahun ini dengan Engkau beserta kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin tahun ini, pimpin malam ini, pimpin anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.